ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan HPP, ya, harga pokok penjualan. Ya, kalau yang namanya usaha itu kan pasti ada penjualan, ada HPP-nya gitu ya. Kalau udah bisa bikin barang, bikin produk, berarti harus ada harga pokok penjualannya yang bisa dilihat. Nah, di sini kaitannya harga pokok penjualan yang lebih rendah. Kenapa begitu? Karena bisa jadi ketika membuka pasar luar negeri gitu ya, baik dengan cara ekspor atau bisa juga memproduksi di luar negeri, itu bisa menurunkan HPP-nya gitu. Jadi menurunkan harga pokok penjualannya ya. Jadi misalkan HPP itu dilihat dari mana sih? Dilihat dari biaya produksi ya. Biaya produksi itu ada di situ biaya tenaga kerjanya, orang yang mengerjakan gitu ya. Kemudian juga materialnya, bahan bakunya. Kalau misalkan dia buat di dalam negeri ya, dibandingkan dengan dia produksi langsung di negara di mana dia akan masuk. Nah, bisa dilihat di situ mana HPP-nya yang lebih rendah ya, dan ternyata memang di sana tenaga kerjanya murah ya, misalkan gitu. Terus bahan bakunya juga tersedia sangat banyak dan mudah dan juga murah harganya. Nah, itu akan bisa berdampak terhadap harga pokok penjualannya yang lebih rendah gitu. Jadi di sini penjualan itu yang mereka bisa meningkat dengan cara mengekspor, tidak hanya mengurangi biaya penelitian gitu ya, tapi juga akan memungkinkan tercapainya yang namanya economies of scale atau skala ekonomi. Nah, yang ketiga pastinya menjadi pertimbangan berikutnya yaitu penerimaan yang lebih besar. Ya, namanya bisnis pasti UUD, ujung-ujungnya duit, ya kan? Ujung-ujungnya bagaimana bisa menghasilkan revenue atau pendapatan yang lebih besar. Ketika persaingan di dalam negeri ya, atau pesaing-pesaing domestik dari suatu perusahaan itu gitu ya, itu semakin banyak ya, semakin banyak pastinya akan membuat persaingan harga gitu ya, pastinya akan berdampak kepada persaingan harga. Nah, kalau semakin sedikit persaingannya, maka perusahaan bisa akan memungkinkan untuk mendapatkan harga yang lebih baik gitu untuk produknya. Itu ya, logikanya kan seperti itu ya. Kalau kompetitornya banyak, itu udah pasti akan bisa terjadi yang namanya perang harga, ya kan? Perang harga ya, misalkan produk sama-sama memproduksi sepatu, sama-sama jualan sepatu, misalkan gitu ya. Nah, pasarnya itu di mana di situ yang memproduksi sepatu ada 50 gitu, 50 perusahaan gitu. Ya, 50 perusahaan. Nah, pasarnya di situ, satu itu pasarnya. Ya, tentunya satu pasar itu dibagi 50. Ya, pastinya akan terjadi persaingan yang sangat ketat gitu ya. Jadi makanya di sini gimana ya supaya penerimaan bisnis saya ini bisa jadi lebih besar? Ya, cari yang pesaingnya masih sedikit gitu. Intinya seperti itu gitu ya. Nah, itu contohnya Goodreads ya. Goodreads itu ada satu perusahaan. Ya, jadi itu tadi ya di faktor yang ketiga, yaitu penerimaan yang lebih besar ya, tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah yang menjadi bahan pertimbangan ya, yang menjadi faktor pertimbangan faktor pertimbangan di perusahaan itu untuk masuk ke pasar luar negeri, yang tadi kaitannya dengan HPP, tentu saja laba dalam hal ini gitu ya, bahwa laba di luar negeri itu lebih tinggi, itu menjadi motif untuk investasi ya. Nah, di sini perusahaan itu dia tidak ragu-ragu gitu ya untuk bisa berinvestasi di luar negeri, dan itu menjadi dorongan yang sangat kuat untuk membuka pasar ya, dan udah berjalan tuh dari tahun 1870 ya, dan 1980-an sampai sekarang gitu. Bahkan dari bisnis internasional sendiri melaporkan kalau 90% dari 140 perusahaan ya di dalam majalah Fortune bisnis gitu ya, itu sudah mencapai keuntungan yang lebih besar gitu dengan asetnya yang mereka tanam di luar negeri gitu ya, mereka punya di luar negeri gitu ya. Itu aja tahun 1974 udah sebesar itu, apalagi sekarang ini gitu ya. Nah, lalu juga kenapa perusahaan itu memutuskan untuk dia masuk ke pasar luar negeri? Karena dia bisa melindungi pasar domestiknya ya. Seringkali perusahaan-perusahaan itu dia justru
mau melindungi pasar di dalam negerinya dengan cara apa? Dengan cara dia membuka pasar luar negeri. Ya, artinya apa? Pasar di dalam negerinya itu karena tadi ya, karena sudah banyak sekali pesaing dan kalau dia bertahan terus di situ, maka bisa jadi dia akan merugi gitu, akan atau bahkan bangkrut gitu, terancam bangkrut gitu ya. Nah, caranya dia untuk bisa melindungi pasar domestik, dia masuk ke pasar yang baru. Dia masuk pasar yang luar negeri di negara lain gitu ya, yang punya potensi besar dan itu akan bisa menjaga ininya gitu ya, kesinambungan dari bisnisnya. Nah, atau bisa juga karena mengikuti pelanggannya. Jadi pelanggannya yang ada di luar negeri ya. Contoh di sini biasanya perusahaan-perusahaan yang seperti ini gitu ya, yang mengikuti pelanggannya ke luar negeri itu perusahaan-perusahaan jasa pada umumnya gitu. Jadi seperti kayak jasa akuntan, jasa periklanan, atau riset pemasaran, ya bisa juga perbankan atau hukum gitu ya. Mereka mendirikan operasi kantor atau membuka cabangnya di luar negeri gitu ya, di mana pelanggan-pelanggan utamanya itu emang ada di sana gitu. Supaya apa? Supaya bisa mencegah pesaingnya itu memperoleh akses ke pelanggan tersebut. Jadi memang diikutin gitu pelanggannya ya. Jadi pelanggannya banyak dari mana? Misalkan banyak dari Jepang. Jadi deh kita buka aja ya di Jepang ya supaya nggak diambil gitu pelanggannya itu oleh perusahaan yang lain seperti itu. Gitu ya.